Balik lagi di OTD, obrolan of the day. Yes. Untuk Anda pemirsa yang memang sudah keracunan dengan hadirnya OTD, bahwa sekarang kita hadir setiap Sabtu dan Minggu. By the way, aku kan kemarin ngecatin rambutnya Aska. Hey guys, I just wanted to show you guys my new hair. It's really cool. Do you guys like it? Suka nggak sih? Suka, Ya tapi kan? ada loh ya, temen nih, gue cerita nih. Ya. Ada yang tahu nih ceritanya nih ya. Ih, gue males deh kok gitu. Aska, rambutnya dicat, bro. Ini gue cerita sama lu pada ya. Ini Aska nih, kan ke rumah. Terus mau cat rambut Aska, ke rumah gue. Enggak, Igun ke rumah gue. Aska rambutnya dicat, kata biar keren. Oke, gue bilang ya udah ikut Kak Igun aja, dicat. Udah nih jadi, begitu jadi gue chat sama Igun. Igun, gue bayar ya. Oke, fair ya. Fair gak? Karena gue gak suka tuh yang namanya temen-temenan terus maunya gak bayar. Gue bilang, dia bilang gini, gak usah kenapa bayar. Gue bilang, Gun ini bisnis lu. Bener gak? Gue baik dong, tapi gue bilang ngapain bayar? Bener, Ya, tapi ya. gue... Bener. Karena gue mikir teman, Bener. single parent. Tapi gue bilang ini bisnis dong. Sekarang ini, kalau gue ada acara, gue pakai band, maksud gue gak bayar. Ya. Ini bisnis lu Gun, kalau gue ada bisnis pun, gue pengen kalau temen gue datang tetap bayar. Oke, kata dia. Udah nih, bayar. Berapa tau lo? Berapa? 2 juta lebih. Tahu masalahnya apa? Tidak didiskon. Enggak ya. Ini pembohongan publik. Lu udah gue share ya, ada diskonnya di situ 15% ya. 15% tuh cuma diskon shampoo di atas. Mana? Nggak sampai bawah diskonnya. Yang chatnya 15%. Ya yang bawah-bawahnya. Yang mana? Yang bawah-bawahnya. Yang lu diskon 15% cuma dari 500.000 awal. Gila. Ih gila ya, gara-gara diskon sampai perang saudara loh. Ya ampun. Malah nih gue lagi panik nih. Netizen ngomong gini, Kak Igun kenapa cuman Aska doang yang di makeover? Master Daddy dong di makeover. Apanya ini makeover, Dul? Apanya, Dul? Jadi kita tahu lah nih ya, ada produk outgear yang udah terkenal di mana-mana, ada YouTuber bikin review tentang produk tersebut. Oke. Begitu review, ternyata produk tersebut meluncurkan surat keberatan karena menurut produk tersebut Anda, si YouTuber, Anda kameranya jelek. Anda lightingnya Terus jelek. udah gitu ada suara-suara juga apa? Anda lokasinya jelek, Anda audionya jelek, mohon Anda take down ini video. Yes, dan itu sempat rame banget. Ya Akhirnya kan? Ya. diposting lah sama yang buat video. Oke. Wah, diserang langsung si produk itu. Sampai viral, saya pun ikut nge-tweet. Saya bilang, siapa tahu si produk ini mau podcast di tempat saya. Karena kalau podcast tempat saya jamin kamera saya bagus. Tapi saya belum dibales. Ya, itu kan kita baca dari tweet dan sosial media. Gimana kalau kita ngobrol langsung saja ya? Ngobrol? Mas Dian! Ngobrol apa? Halo, Mas Dian! halo Kak Igun. Selamat malam! Cuman yang gue penasaran ya, Ya. Dian, lu begitu dapat surat keberatan, lu rasanya buete nggak lu? Pertama bukan bete Om, justru heran. Heran karena Apa yang tidak salah, merasa gitu? tidak pernah membuat video yang sesuai yang dikeluhkan itu. Gitu loh. Oh gitu. Terus lebih heran lagi kok minta take down gitu. Video bagus kok di take down. Harusnya kan diterima kasihin, bukan di take down justru kan. Padahal tidak menjelek-jelekan brandnya ya. Tidak ada sama sekali. Justru saya beli 2 dan menganjurkan orang untuk beli gitu. Oh, Apakah angel. setelah Anda Oh, angel, iya angel. Apakah setelah Anda diminta take down, Anda mau beli lagi nggak kalau keadaannya kayak begini sekarang? Kan udah minta maaf. Sesuai status saya Om di sosmed yang viral itu bahwa kalau saya tidak boleh mereview lagi dengan kaki 5, ya saya nggak akan beli dan mereview Om. Ntar dimarahin lagi Om. Oh, Mas, aku kirim produk aku aja, tolong di-review bisa, Mas? Bisa, silahkan. Oh, dia baik, nggak kayak lo hitungan. Dia mah baik orangnya. Harusnya kalau brandnya mengerti, dia melihat harusnya begini. Anda, kamera Anda jelek, lighting Anda jelek. Dikirim. Oleh karena itu kita kirimkan supaya yang videonya keren. lebih bagus. Gitu Itu yang harusnya. keren. Iya. Mas Dian, tapi pembelajaran apa sih yang Mas Dian tangkap dari huru-hara yang terjadi pada kehidupan Mas Dian kemarin? Ini Om, bahwa ini sebenarnya pelajaran yang berharga tidak hanya pada saya atau brand itu, tapi juga banyak sekali brand-brand yang lain. Ya. Bahwa di era sekarang itu sudah tidak bisa dengan cara-cara lama, brand itu otoriter, terus kita ingin men-take down sesuatu di internet itu yang terjadi justru akan lebih
viral lagi atau lebih banyak lagi, Ya, itu namanya tanda placement tanya effect ya. kalau di ilmu PR itu. Tentu ini juga akan jadi pelajaran terkait reputasi brand, bahwa apa yang dibangun bertahun-tahun itu bisa runtuh hanya dalam waktu sekejap gitu kalau tidak hati-hati gitu. Betul, Saya kira betul ini sekali. ke depan brand-brand akan lebih hati-hati terhadap Betul sekali. hal seperti ini gitu. Dan ada pelajaran lain juga yaitu gini, orang bener aja bisa disalahin ya, Apalagi orang salah. apalagi salah gitu kan. Dia Tapi bener loh disalahin. Mas sendiri katanya subscriber malah jadi naik nih. Tadi saya cek di analitik itu selama bulan Januari naiknya 1.300%. Wih. Wow. Tapi masih di bawah Om Deddy, jauh banget. Tapi apakah ada brand-brand yang akhirnya menghampiri Anda untuk mengendorse Anda setelah itu? Saya yakin pasti ada. Iya, itu otomatis Om. Tapi sementara masih saya hold dulu. Oh jangan, belajar dari Igun dong. Dia tuh selalu mencuri kesempatan. Mas Dian, stay safe ya. Semoga Ya. sehat-sehat terus. Thank you for sharing malam hari ini Pak ya. Igun. Thank Oke, you, Mas thank you Dian. Mas Dian. Ya, sama-sama. Terima kasih. Seru ya kalau misalnya ada cerita terus kita langsung klarifikasi sama orangnya, jadi kayak Harus ceritanya gitu. clear nggak sih? Harus gitu. Betul, betul. That's right. Oke, ini kebetulan ada yang viral lagi. Ini ada yang viral lagi. Sebenarnya gue mau nanya ya. Gue sama yang cowok satu itu juga gue kenal. Gue zaman dulu kala pernah bikin single bareng sama dia. Sama lu juga gue kenal. Tapi gue nggak ngerti ini sebenarnya lu ada masalah apa sih? Ini dia videonya. Lo pikir Deddy Kobuzer nggak pansos tuh sama Dinar Candy ngomongin maksiat? Hah? Ngomongin Dinar Candy nggak pakai Dinar Candy nggak pakai nyari duit sampai gitu amat. Hah, Coba musik Papa Culo coba. Coba gimana jogetnya Papa Culo? nggak bisa lah. Gua harus 1, pakai. 2, 3, go. Ayo. Nah, dengerin dulu. Ini banyak TV yang minta saya untuk coba joget. Ini mereka tidak ngerti. Ya. Kalau saya joget-joget juga di TV, yang viral video ini. Saya tidak senang kalau yang video ini viral. Saya mau video saya yang viral. Salah Anda. That's right. Kecuali Sebenarnya ada awalnya budget-budget gimana sih, Dad? tambahan buat Jadi saya. ceritanya gimana sih? Lu nggak pernah cerita sama gue. Ya, Anda bukan teman saya kok. Maaf. Iya. Maaf, Bos. Maaf, Bos. Anda bukan teman saya sejak anak saya nggak didiskon, Bos. Jangan sampai lu gue take down ya. Wih, marah. Nggak gini. Jadi, orang itu tuh kan bawa nama saya terus Ya. berkali-kali. Oke. Lu pernah lihat gua kayak begitu nggak? Enggak. Nggak pernah kan? Nggak. Nggak habis pikir dong. Ya. Aneh kan? Ya. Ya udah. Karena buat gue ini orang aneh. Oke. Ini orang aneh, mau diapain lagi? Jogetin aja say. Oh gitu. Ya udah. Bener dong, Ya. bener Pokoknya dong. keduanya semoga banyak sabar ya saya. Saya sabar. Lah jalanin aja dah, Oh, iya, lewatin. saya mah sabar. Oke. Saya sabar. Langsung Saya kita panggilkan sabar ini dia sekali. bintang tamu kita yang bersangkutan. Apa sih? Mau gue panggil? Mau gue panggil nggak jadi bintang tamu? Hah? Jadi bintang tamu boleh? Jangan dong, jangan. Hah? Jangan ya? Di acara Anda satunya lagi aja. Iya, oke, Ya. oke. Tapi saya nggak dateng. Iya. Maaf. Iya, oke, nggak ada masalah. Baik, sekarang ini kita akan melihat satu tayangan. Ini tayangannya juga viral gara-gara ada pasangan menikah dengan maharnya ular python. Ini Kenapa dia. viral? I don't know. Oke. Oke. Oh, ini Nggak ada yang- ada mahar gaya baru ya. Tidak ada yang aneh dari hal tersebut. Yang nikah-nikah dia, yang kawin-kawin dia, yang pesta dia, yang punya mahar dia, lu yang ngurusin. Oke, karena gua host di sini, kita mau panggil ini dia Tiara dan juga Sigit. Silakan duduk, jangan macam-macam Dedi. Silakan duduk sayang. Dia kepalanya jalan lagi. Aduh. Ada tamu dia. Silakan duduk. Ayo. Duduk aja duduk. Duduk berat kan? Kalau berat lo bawa-bawa lagi. Huh.
Aduh. Gun, sini Gun. Enggak, gue di pojok aja gini. Gue udah enak posisi gue. Selamat berbahagia buat kalian berdua. Terima kasih. Mas, maaf nih, biar sopan semuanya, tolong kenalin dulu satu-satu ulernya. Itu Boleh ularnya kenalan? namanya. Ini namanya Rocky. Siapa? Rocky. 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 Kalau yang putih? Kalau yang putih namanya Amel. Angel. Amel. Amel. Kirain Angel. Ini ceritanya gimana kok mahar perkawinan itu bisa ular? Karena ngerasa unik aja. Tapi emang sebelumnya kalian memang pencinta reptil? Pecinta reptil terutama ular. Oh gitu. Itu di selotip nggak sih mulutnya? Enggak. Dia nggak gigit? Gigit Gun. Gigit kalau makan. Hah? Gigit kalau makan. Kalau makan? Iya. Disangka gua kan daging seger, say. Ini kalian ini sengaja begini biar viral, apa emang udah planning dari masa pacaran? Pokoknya kalau kita nikah, gua akan kasih kamu ular ya gitu. Planning dari 2 tahun yang lalu. Oke? Dari sebelum kita kenal, planning saya udah emang mau ngasih hadiah ular kalau nikah. Oh gitu. Maaf, dari sebelum Anda kenal, berarti belum tahu dia dong? Belum. Kalau dia nggak mau gimana? Cari lagi Om. Oh, cari yang lain? Iya. Luar biasa, patut dicontoh ya teman-teman ya. Tapi yang kemarin dipakai mahar perkawinan yang mana? Yang hitam apa yang putih? Ada yang kecil ularnya, Oh bukan ini. bukan yang ini. Oh tapi Mbak emang sebelumnya emang nggak takut juga sama ular? Suka ya? Tuh aneh-aneh ya makin hari orang Isai. Ya Kita udahlah, kita ketemunya di lanjut komunitas ngobrol aja abis reptil. ini ya. Nah, jangan mama dulu, kita abis ini lanjut ngobrol karena emang ya mungkin dunia lagi aneh. Iya. Tapi hal seperti ini jadi biasa ya kan. Jadi jangan mana tetap di OOTD. Obrolan of the day. Ini nggak bermanfaat buat yang komen itu, tapi ini kan bermanfaat buat kita berdua. You believe God is a woman. Balik lagi di OOTD. Obrolan of the day. Dari semua episode yang pernah ada, malam hari ini gue paling tegang, Say. Kenapa? Was-was tuh ular liatin gue aja dari tadi. Mas, kepalanya ke mbaknya aja, Mas. Mau dia jalannya. Aku tuh kalau ngeliat kepala ular, bawaannya kepingin kenalan gitu. Mas, kamu kan mau menikahi sang istri. Niatnya pakai ular. Emang kalau ular ini yang jadi mahar, kalau misalnya dirupiahin harganya berapa? Kalau ular ini harganya kurang lebih 2,5 juta. 2,5 juta. Kalau udah segede gini, Kalau udah segede gini makin naik harganya. berapa, Mas? Tergantung pembeli sih. Apalagi kalau dia udah Kepalanya berhasil kesanain, Mas. beranak. Terus, Mas? Kalau Ivan Gunawan mau beli, lu jualnya berapa, Bos? Kalau segede gini, kalau yang jenis albino bisa nyampe 8-10 jutaan. 8 sampai 10 juga juta, ya. lumayan. Nah, mbaknya lebih baik dapat ular apa dapat duit? Mending dapat ular apa dapat duit? Dapat ular sih. Dapat ular. Wow, wanita. Mbaknya langsung dapat 2 ular, Say. Oh iya. 2. 1, 2, iya kan? Orang tua setuju nggak maharnya pakai ular nih, setuju nggak? Awalnya enggak. Nggak setuju. Orang tua Anda benar. Iya. Lalu Terus kita jelasin, dijelasin. Lalu akhirnya setuju sih. setuju. Udah nggak apa-apa gitu. Orang tua takut nggak sama ular? Enggak, tapi dia nggak mau pegang. Dia nggak mau pegang. Emang kok di rumah ada berapa ular sih, Mas? Ada 10 lebih. 10 lebih. Ada 10 lebih. Iya, Itu hobi ya? hobi. Hobi tuh 10 lebih. Hobi. Ya? Luar biasa loh. Nah, Anda jual beli kan ini kan? Anda jual beli kan? Jual beli juga, terus kita di komunitas snack rescue juga. Komunitas Oh, reptil. Iya. Jadi kalau dapat rescue, kita karantina di rumah. Kalau udah nggak ada penyakit atau yang lainnya, baru kita Baru. rilis. Nah, Karantina 14 hari. Nggak, beda. Nggak nyampe. Oh, lain Beda, ya. Say. Oke. Ketemu pacar dari Dari ular ini, dari komunitas juga. komunitas ular juga. Iya, komunitas reptil. Oh, seru jadi nyambung, Memang dua-duanya Say. udah nyambung. Gimana reaksi orang tua pada waktu itu? Reaksinya ya awalnya nolak. Mending beli kasur daripada dibeliin ular katanya. Benar. Setuju Tapi saya. kasur akhirnya beli juga kan Om. Kenapa? Kasurnya beli juga. Dengan jualan ular. Tapi kan kalau Anda beli kasur, bisa kasur yang lebih baik lagi kalau Anda nggak spend uang buat ular. Ini ular baru beli bukan? Enggak. Ini ular baru beli nggak?
Baru beli. Baru beli, hanya untuk mahar. Iya. Jadi total berapa duit kemarin keluar buat mahar? 2,5 juta untuk ular aja. Belum termasuk cincin, seperangkat alat sholat dan yang lain-lainnya. Oh, angel banyak ternyata. Tapi bukan ular aja, ada cincin juga, Ya. ada alat sholat juga. Oke, Mas, tidurnya di mana? Kandang lah, di mana? Lu gila, lu orang disuruh tidur di kandang lu. Ya ularnya tidur di kandang lah. Pertanyaan gua apa tadi? Ini pertanyaan gua. Gue tanya siapa? Gue tanya. Gua nanyanya apa tadi? Tadi saya nanya Mas apa? tidurnya di mana? Mas tidurnya di mana? Samping, Kamar. samping istri kan? Iya. Masa disuruh di kandang, Mas? Wah, wah, wah. Gini-gini nih. Sekarang lu kan host, Ah. ya. Gue tanya sama lu, ya. Lu ngapain nanya tuh si pengantin mau tidur di mana? Yang pasti kan tujuan lu ke ulernya. Loh, kalau dia bilang, Mas tidurnya di mana? Saya tidur sama ulernya. Baru gua tanya, lah istrinya gimana? Ngapain lu ngurusin tuh masnya tidur di mana? Pasangan suami istri kok. Mana? Mas tidurnya di mana? Sendiri. Tapi ada juga yang negatif. Ya. Jadi ini kita lihat komen-komen netizen, ternyata ada yang negatif juga. Nah langsung aja Anda jawab komen-komen netizen ya. Wong gemblong. Nggak menarik, nggak respect sama sekali. Astagfirullah, miris banget kayak nggak punya modal aja, mending maharnya bisa bawa manfaat. Lah justru itu modal ya, 2,5 juta buat beli ular kan? Ini nggak bermanfaat buat yang komen itu, tapi ini kan bermanfaat buat kita berdua. Oh. Bisa diternak, Iya. bisa dijual lagi Jadi nanti. suatu benda itu kan manfaat gimana yang punyanya, Om. Ya. Gue suka ini. Kadang orang memang suka hanya bisa berkomentar ya. Iya, yang manfaat buat satu orang belum tentu bermanfaat buat orang lain. Betul. Yang sampah buat satu orang mungkin aja berlian buut orang lain. Iya, betul. Mas, Mbak, kita berdua mengucapkan selamat berbahagia. Semoga perkawinan Mbak dan Mas langgeng. Amin. Cepat dapat momongan. Toh, itu kemarin nikahnya tanggal tahun berapa? Tanggal 21 Januari. Oh, baru dong ya. Pengantin baru. So sweet. Selamat ya, selamat sukses terus, pokoknya sukses terus dan ya tunjukin aja ke masyarakat kalau hal seperti ini bisa Ya. ada kebaikannya juga. Kalau ada yang nyinyirin kamu suruh ularnya lilit aja, say. Orang itu ya, say. Thank you, Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, ngomong-ngomong tentang pernikahan direstui tidak direstui, nah kita nih punya pasangan yang dulunya malah nggak dapet restu, tapi sekarang makin romantis. Kita lihat dulu videonya. Hello Daddy. Sejak kapan kamu manggil aku Daddy? Nah, kurang lebih gitu. Jadi kita area dalamnya udah kelihatan. Di sini living roomnya, kurang lebih ke sana. Nah ini kita bisa nanti lihat view-nya dari situ. Roger dan Jun. Terus apa kabar? Silakan duduk. Udah bersih, udah disemprot dari ular-ular itu ya. Aduh. Oke, kan kita ngikutin berita lah ya. Ya. Nah, katanya nggak direstuin. Dulu bener lah ya. Benar. Tapi tetap nekat menikah. Iya. Tapi akhirnya baik. Akhirnya bagus dong. Tapi bukan nekat untuk menikah sih. Kalau sistemnya Roger tuh terus aja nggak direstuin ya. Terus Jalan datang. Oh. Tetap minta restu. Ya kalau nggak restu ya nggak berani. Pada saat nikah tuh udah direstuin belum sih? Belum? Udah lamaran juga udah datang. Oh, berarti kekeh. Nggak kekeh sih, kan Berusaha aja sih. ya, tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya itu sih. Oh. Kalau udah kenal, udah tahu kepribadiannya seperti apa, udah deket, udah ngobrol, ya muncul rasa sayang. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian ini dari perkenalan sampai akhirnya dekat, sampai akhirnya menikah tuh prosesnya berapa lama?
Kalau pertama kali kamu dong, aku mulu yang jawab. Kalau pertama kali kenal ya waktu kita lagi kerja bareng ya, bareng, satu itu sinetron. di tahun 2015. Kita kenal udah sekitar Pokoknya ya kenal dari sebelum menikah tuh udah 6 tahun lah. Oke. ya. Dan pada waktu itu malah pas satu sinetron belum ada rasa apa-apa ya? Iya, karena kita sering scene-nya bareng gitu, Ya. jadi pasangan. Ya. Jadi kita berteman, kira kita ngerasa cocok. Tapi bukan yang kayak anak muda yang mau nggak jadi pacar, enggak. Tapi emang ya sering bareng aja, jalan aja, nyambung aja, cocok. Sampai pacaran akhirnya. Dibilang pacaran bukannya nembak gitu, jadi sayang aja. Sampai jalan sendiri ya. Berkomitmen lah. Iya, ya. berkomitmen lah. Tapi kalau waktu kalian pada waktu itu deket gitu kan, ada sempat nggak sih masa-masa yang kayak capek nih nggak didukung apa gini gono gitu? Ya pastilah, kita berusaha gitu. Juga ada saatnya titik-titik di mana kita udah kayak emang nggak bisa nih. Iya, kita nggak yang selalu bareng gitu. Jadi ada ya kayak 3 bulan nggak berkomunikasi. Oh sempat ada gitu-gitunya ya? Sempat kayak sebulan nggak komunikasi, sempat maksudnya. Bahkan kita pun mencoba untuk ya udah kita pisah aja. Jadi kita maksudnya pisah itu bukan karena apa-apa, pisah baik-baik aja gitu. Ya udah. Tapi akhirnya balik-balik lagi. Balik-balik lagi. Heeh, nggak tahu kenapa balik-balik lagi. Berarti memang disatukan. Iya. Memang jalannya. Tapi pada waktu itu pas Roger baru mualaf, sebelumnya udah pernah deket sama kamu apa belum? Dekat. Udah dekat. Terus sempat Tapi aku mualaf pun juga nggak ada hubungannya dengan percintaan ini gitu ya? kita ini emang ya pribadi aja. Ya. Ya sama Tapi kayak pas dong Mas Dedi. kalau misalnya pas kamu nggak jadi mualaf kan mungkin nggak Cut belum tentu mau dong, belum tentu bisa bersama dong. Tapi sebenarnya ya, maaf nih saya potong. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada seseorang mualaf karena menikah dan sebagainya, kalau saya pribadi mengatakan nggak ada yang salah. Karena jalur hidayah dari mana aja kok. benar. Siapa tahu setelah menikah, siapa tahu dia mualaf gara-gara menikah, tapi setelah itu kan itu jalur hidayah. Kita nggak ada yang pernah tahu, nggak bisa menilai seseorang dari Benar. niatnya kan. Malah bisa lebih rajin yang mualaf ketimbang. Bisa, mesti gitu. Iya. Nah itu pertanyaannya adalah kapan nikah, Gun? Anda kan tidak perlu mualaf kan? Iya sih. Tinggal nikah doang kan? Iya sih. Lama-lama lu bukan host ya. Ya, mendingan gua kasih name tag lo jadi infotainment depan studio mau. Ya. Kesel gue. Udah, karena gue sebel, kita iklan dulu ya. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini tetap di OTD, Obrolan of the Day. And if you like, you can shadow with the windows down. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau misalnya anak saya sudah besar dan dia melihat masa lalu, semoga But it's enough. Yes, kita balik lagi di OTD, Obrolan of the Day. Nah, kita mau lanjutin lagi ya. Tadi kan cerita di awal sebelumnya kan cerita kalau misalnya hubungan kalian tidak direstui. Tapi sekarang justru malah Roger jadi menantu kesayangan keluarga kamu. Gimana tuh Roger? Ngapain aja akhirnya sampai mertua tuh luluh? ya nggak tahu. ngapa-ngapain ya. Ya. Itu tak kenal maka tak sayang. Iya kali Udah ya. kenal jadi sayang. Terus emang deket sih. Jadi Ya. kalau misalkan mama papa lagi ke Jakarta ya bareng. Bareng terus. Mungkin karena Roger juga menantu laki-laki Iya, pertama. Oh gitu. laki-laki cuma Satu-satunya. satu-satunya. Oh gitu. Laki-laki, iya. Tapi kalau menurut kamu sendiri, Roger tuh tipe suami seperti apa? Banyak bantu aku, banyak ngubah aku pastinya. Bantu ngurusin anak ya, bantu mandiin, ganti popok, ya banyak banget saling membantu lah gitu. Ya. Terus ngubah aku menjadi lebih baik lagi, mungkin lebih sabar. Orangnya nggak sabar, emosian. Oh justru kamu nggak sabaran? Sama, emosian. banyak belajar dong. Kan gue bertanya lagi ya. Ya, Gua oke, bertanya oke, lagi ya. Kita tuh tahu banget. Kita tuh tahu banget, maksudnya Roger itu kan punya masa lalu. Iya kan? Nanti nih, kalau anak kamu sudah besar, apa yang Roger mau jelaskan tentang masa lalu Roger? Mau jelasan boleh, nggak jelasan juga nggak apa-apa Roger.
Kasihan ya. Terlalu ini loh. Pertanyaannya tuh terlalu menusuk gitu loh. Saya nggak bisa loh acara-acara gini. Nggak bisa saya acara-acara gini. Gimana, Jer? Di Roger. Mau nanya salah, nggak nanya juga salah. Ya, tapi bantu-bantulah. Oh iya. Bantu-bantulah, mohon maaf. Oh iya benar-benar. Iya. Jadi enggak sih, itu semua kan memang sebuah pengalaman yang sangat berharga banget untuk saya pribadi. Ya. Gitu kan. Kalau misalkan tidak ada yang masa lalu, tidak mungkin ada masa sekarang. Ya. Ya jadinya itu semua justru menjadi apa ya, stepping stone buat saya agar saya bisa menjadi diri saya yang sekarang ini. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya kalau misalnya anak saya sudah besar dan dia melihat masa lalu, semoga saya ada kesempatan untuk bisa bicara dari hati ke hati sama dia, menjelaskan setiap orang punya kesalahan. Tapi yang penting gimana dia bisa Mau berubah apa bangkit. tidak gitu kan? Iya. Sebenarnya gampang kan. Nanti ketika anaknya tahu, misalnya tahu, itu juga mungkin tahu dari lu ya, gua nggak tahu. Wah. Misal. Ya, ntar gue mau print berita-beritanya gue kasih anaknya. Biar puas ya. Kan misalnya anaknya tahu, kan Roger sebagai ayah cuma tinggal ngomong, ibunya juga Cika tinggal ngomong. Ini masa lalu ayah salah. Ya. Jangan diikutin. Salah ini. Kayak menceritakan sejarah ya. Beres bos, gitu bos. Gini loh bos. Oke, bos. Nah, sekarang nih, kalian sebagai pasangan muda, ya, pasangan muda yang pastinya juga punya cerita masa lalu masing-masing sampai akhirnya bisa bersama. Apa yang mau kasih tips apa sih buat pasangan-pasangan muda mungkin yang sedang menyaksikan tayangan kalian malam hari ini? Nah gitu dong. Silakan. Itu baru bagus. Kenapa sih dari tadi aku mulu? Apa nih yang mengalami hal seperti kita? Ya. Intinya sebenarnya gini, orang tua itu tidak ada yang menjerumuskan kita menjadi yang tidak baik pastinya. Menginginkan yang Pasti menginginkan menginginkan yang terbaik buat anaknya. Jadi ya kalau menurut aku terus buktikan. Ya. Buktikan kalau memang pasangan kita tuh yang terbaik. Ya. Memang pasangan kita tuh baik gitu. Tunjukkan, nggak terima ya temuin terus. Waktu itu aku seperti itu sih. Memang banyak banget yang nanyain yang nge-DM sih. Ya itu yang kita lakuin itu. Dan ya kita bisa menjadi seperti ini mungkin doa banyak orang juga. Doa netizen juga gitu. Bener. Jadi Karena kalian akhir-akhirnya pilihan kita jadi tanggung jawab kita sendiri juga. Iya, banget. Heeh. Kadang-kadang dijodohin sama orang tua juga belum tentu benar. Benar. ya. Belum tentu anaknya bahagia. Benar. Iya Ya gini, kalau misalnya dijodohin sama orang tua, terus tiba-tiba berantakan, amit-amit tiba-tiba berantakan, Menyalahkan. kita jadi nyalahin orang tua. Benar. Tapi Jadi kalau jadi ini tanggung tanggung jawab. jawabnya kita harus berusaha untuk menjalankan ini sampai nunjukin bahwa ini berhasil. Gitu. Amin. Oke. Kebetulan tadi ini pertanyaan aku terakhir. Oh gitu. Pribadi Ya, jadi nih. Mas yang silakan bertanya. Oh. Karena list pertanyaan aku udah habis. Ya. Aku di sini aja. Kamu sekarang yang nanya. Gue takut mau nanya ini, ntar lu ngomel lagi. Pertanyaan gue udah habis. Jadi gini, tadi Ivan itu mau nanya. Tadi Ya, Kenapa lu pakai nama gue? Tadi gue mau nanya. kan abis. Tadi Ivan tuh ngobrol di belakang waktu lagi briefing, dia mau nanya. Sebenarnya selain masalah restu, masalah apa aja sih yang paling berat di hidup kalian? Tuh? Apakah faktor ekonomi? Apakah faktor apa? Gitu. Kita sih bersyukur banget sih ya. Sejak kita menikah, kita selalu merasa tercukupi. Alhamdulillah. Kita bahkan dikasih hadiah yang besar, yang paling terbaik, yaitu mendapatkan seorang anak. Kayaknya kalau misalnya dibilang hal berat, ya sebisa mungkin kita jauhin deh kata-kata itu. Iya, Karena kita- seberat apapun ya kita akan anggap itu nggak berat, Nggak berat. kita akan jalanin sama-sama. Restu juga nggak berat. Asal dijalanin bareng-bareng dan ini maksudnya gini. Oh ke situ maksudnya. Karena kalau dia kalau kedeketan takut napasnya kesedot gue. Gitu. Oh iya. Mas Ded, tapi mereka berdua saking happy-nya sampai kasih hadiah rumah untuk anak, keren banget rumahnya. Bagus.
Iya. Semuanya buat anak. Bagus. Rumahnya untuk anak. Itu benar-benar kamu persiapkan untuk si baby ya? Karena setelah Syakil lahir, kita baru bisa berhasil pindah selesai gitu loh. Dan Karena bisa sebelum-sebelumnya pilih kita yang kemarin, itu gitu ya. Tapi sebelum anak lahir ngontrak rumah. Ada Ada rumah juga kan? Kalau nggak di rumah aku, di rumah suami. pindah-pindah. Pindah-pindah gitu. Jadi ini rumah jadi pas kamu habis lahiran. Iya. Nggak, jadi kita belinya pas banget aku, ya itu rezeki anak. Jadi nemu yang pas itu pas Oh, lahiran. Maksudnya menghadiahkan ini untuk kehidupan anak supaya lebih bahagia gitu dong ya? Ya ngerti. Karena kenapa gua nanya, karena dulu pada saat gua divorce, itu rumah gua ganti nama ke anak. Nah, Iya. iya. Supaya itu bagus tuh. Ya. Itu konsep yang bagus. Supaya nggak rebutan, supaya nggak ini, Benar, supaya benar. nggak terjadi keributan. Gitu. Benar. Memang ini hal-hal yang belum tentu bisa dialami semua orang pasti. Benar. Benar. Karena biasanya kalau perkawinan katanya kalau terlalu banyak perjanjian jadi malah timbul gitu-gitu ya. Kok nanya saya? Ya kan lu udah pernah menikah. Hah? Ya pernikahan itu sebuah perjalanan gitu. Ya. Perjalanan itu kita nggak pernah tahu belok kanan, belok kiri, nggak pernah tahu, nggak ada kompasnya, nggak ada petanya, nggak ada belajarnya, nggak ada gurunya tuh. Iya. Iya benar. Iya, nggak ada tuh. Kita sekolah nggak pernah diajari loh, berumah tangga yang baik dan benar nggak pernah diajarin. Kita diajarinnya cuma nabung sama hitung lapangan bola, Betul. ya kan? Giliran nikah, blank nggak ngerti. Bayar pajak, blank gua nggak ngerti. Iya. Nggak diajarin. Nggak diajarin Nggak bayar pajak. Jadi ini benar-benar belajar dari pengalaman. Nah, penonton ini mudah-mudahan dapat pelajaran yang menarik dari pelajaran-pelajaran seperti ini. That's right, best. Iceland. Oke, tapi habis ini kita akan melihat kejujuran mereka berdua. Jadi jangan mana-mana, tetap di OOTD, obrolan of the day. Rasaku tak jatuh cinta. Ini kamu harus jawab sejujur-jujurnya. Ayo. Kita balik lagi di OTD, obrolan of the day. Yes, sekarang kita mau bermain, nama permainannya This or That ya. Di sini ada tab. Gondrong, tolong dikasihin tabnya, terima kasih. Ya. Maaf, gini saya nggak ikut-ikutan tentang permainan ini. Serem ya? Saya tuh nggak tahu. Saya baru lihat nih apaan. Maaf. Oh, pingin gua tombak deh nih orang. Mudah-mudahan ini bisa, ya nggak tahu ya. Kita coba aja lah gitu ya. Oke. Jadi di permainan This or That ini kalian harus menjawab pertanyaannya cepat ya. Jadi geseran dikit, nggak boleh nyontek. Oh gitu. Satu sama lain. Oke, nanti apa yang sudah kalian jawab nanti akan keluar di layar. Oh gitu. Oke? Oke. Udah siap? Pernyataan yang pertama. Anak atau pasangan? Oke. Oke. 1, 2, 3. Oh, kompak. Oke, pernyataan yang kedua. Aku lagi. Sekarang udah ada anak jadi semuanya Bener. semua buat anak Anak. sih. semuanya ya. buat anak. Next. Oke, siap ya. Pencitraan supaya jadi couple goals. B-nya, apa adanya tapi sering dihujat. 1, 2, 3. Oh. Iyalah apa adanya. Iyalah. Tapi sebenarnya pernah nggak kalau kalian gitu kayak kita gini aja konsepnya, jadi gitu pernah nggak? Kalau konsep dalam hal pekerjaan sih ada lah kita obrolin lah ya. Untuk kerja, iya. Tapi kalau misalnya untuk diri kita pribadinya, kadang-kadang juga ada sih netizen yang tidak setuju dengan kita, tapi ya kita akhirnya ya nggak bisa nurutin apa maunya Iya, mereka. kita nggak Inilah bisa hidup menyenangkan kita. setiap orang. Iya. Terima job mahal tapi lawannya mantan. Atau B, nolak job mahal tapi banyak utang. Oke, kita lihat apakah hasilnya A. Gak ada masalah ya, namanya juga mantan. Profesional lah. Udah mantan. Profesional, bener. Daripada Ngapain nolak job, kita punya utang. utang nggak makan. Mau ngapain aneh. Lu angel, angel.
Anak butuh nutrisi. Ini gue harus ngebela diri ya, Say. Gue nggak bisa. Aja lo. Oke, lanjut. Oke, yang kita tahu dulu. Oke, tahan. Oke. Diam-diaman tapi masalah nggak selesai. Atau B-nya, ribut besar tapi masalah selesai. Ini kamu harus jawab sejujur-jujurnya. Ayo. Oke, fine. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Nah, akhirnya ketemu. Berarti seneng ya? Ya itu, ini saya baru mau bertaruh. Ini pasti pertanyaan terakhir bukan? Iya, terakhir. Oh, ya pertanyaan terakhir setelah ketemu ini. Kalau enggak akan dicar terus sampai beda. Ini. Tapi emang ada beberapa masalah yang kamu udah gregetan, Roger nggak kelar-kelarin. Kalau aku tipenya, kalau ada sesuatu yang aku nggak suka, aku langsung ngomong biar kelar. Tapi aku nggak pernah marah yang lebih dari sejam gitu. Yang penting aku udah ngeluarin, aku udah kasih tahu, terus dia ada jawaban, udah kelar. Ya. Tapi kalau tipe Roger tuh, Aku tuh males ribut-ribut. Enggak, kalaupun dia misalkan ada cemburu atau kesal atau apa gitu, diam 2 hari, diam gitu. Sampai kalau nanya kamu kenapa sih gitu. Iya, tapi nggak ada jawaban, diam aja. Nanti ngomongnya seminggu kemudian. Aku tuh sebenarnya begini. Basi kan seminggu. Basi Kan kok. masih ditimbang-timbang dulu soalnya. Kalau misalkan Timbang-timbang mulu. ini worth it gak sih? Ini harus jelas gak sih? Atau Bagus. harus gimana gak sih? Kalau misalkan enggak, ya ngapain juga dipermasalahin Ya, gitu. kalau kamu ngomong, ini jadi panjang ya. Gak apa-apa, nanti ini bisa dilanjutin di rumah aja. Oh iya. Iya. Contoh pria yang bagus ya seperti ini. Terima kasih. Oke, tapi ini keren banget. Ini serius keren banget. Di luar bercandaan kita semua, ini bisa ngasih kita sebuah pelajaran yang baik. Pertama adalah restu orang tua itu sangat penting. Iya. Betul. Tapi kita juga jangan melulu mengikuti kemauan orang tua tanpa berpikir secara logika kan. Benar. Yang paling bagus tuh kayak begini. Kalau orang tuanya tidak setuju, mungkin bisa dijelaskan terus-menerus sampai orang tuanya setuju gitu kan. Begini kan dapat dua-duanya ya. Kita pakai orang ini juga kok, penengah juga ya waktu itu, banyak yang bantuin juga. Maksudnya ya mungkin kalau kita yang ngomong anak, ya anak udah selalu bareng gitu, mungkin susah untuk didengar. Ya kita pakai ada om, Pihak netral. pihak yang netral gitu. Yang bisa memberikan pandangan juga Pandangan ya. juga. Tapi sekarang semuanya sudah baik-baik dan semoga kalian terus bisa hidup berbahagia ya. Amin. Betul. Yang masih satu, cinta-cinta Anda sendiri, maka tanggung jawab Anda sendiri. Pastinya seperti itu. Saya Deddy Corbuzier, Ivan Gunawan. Thank you. Bye. It's a beautiful